wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat rezeki, nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang tercinta ini. Salawat baringkan salam, marilah kita panjatkan, kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum awak memulai kultum awak pada malam hari ini, izinkan awak untuk perkenalan diri dahulu. Perkenalkan, nama awak Rasikul Ilmi Amran dan awak tinggalnya di Palembang, tapi kampung awak ada di Siko, di Sulit Air. Nah, dan rumah awak agak jauh sakete dari Sinan, dari Siko, ada di Gando, di dekat sekolah PSA. Nah, kalau suka awak, tadi awak tanya ke ama awak ngecek kalau suka awak 5 singke. Nah, jadi suka awak 5 singke. Demikian perkenalan awak pada malam hari ini. Tanpa memperpanjang waktu, izinkan awak untuk memulai kultum pada malam hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling suci, bulan yang paling indah, bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh umat muslimin di seluruh muka bumi. Kenapa? Karena pada bulan ini akan tampak, akan muncul seluruh syariat-syariat Islam di seluruh penjuru bumi, mau itu di pertokoan ataupun di jalanan. Dan pada bulan ini pula kita akan menemukan banyak dari umat manusia yang mana akan berubah sifatnya, yang akan berubah karakteristiknya, yang mana sebelumnya dia suka melakukan kemaksiatan, maka sekarang mereka akan bertobat. Yang mana dulu sebelumnya mereka suka melakukan kejahatan, maka sekarang mereka menjadi orang yang alim, soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan ini pula kita tidak akan menumpahkan lagi yang namanya penipuan, kebohongan, monopoli perdagangan di seluruh pertokoan, kecuali hanya beberapa segelintir umat manusia saja yang masih tertutup, yang masih gelap hatinya untuk menerima nurani Allah, untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulunya adalah seorang yang pedagang, yang mana beliau telah mengajarkan kepada kita, telah meneladani kepada kita, telah mencontohkan kepada kita bagaimana etika cara berdagang yang baik dan benar. Maka dari itu, marilah kita contoh apa-apa saja yang telah beliau ajarkan, yang telah beliau etikakan kepada kita. Dan contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bersifat jujur ketika berdagang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang terkenal dengan sifatnya yang jujur di seluruh penjuru Makkah. Bahkan tidak hanya di Makkah saja terkenalnya beliau dengan sifatnya yang jujur. Bahkan daerah sekitaran Makkah, daerah-daerah sekitaran Makkah mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Seluruh lisan beliau, seluruh kata-kata yang keluar dari mulutnya Nabi Muhammad SAW adalah kejujuran, adalah kebenaran semuanya tanpa kebohongan. Inilah yang harus kita tanamkan, yang harus kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mana dengan hal inilah, dengan sifat inilah Nabi Muhammad SAW bisa mendapatkan istri pertama dia yang bernama Khadijah radhiyallahu anhu. Yang mana pada saat itu Khadijah radhiyallahu anha
mempekerjakan Nabi atau meminta bantuan kepada Nabi Muhammad untuk apa? Untuk membawa barang dagangnya pergi ke Syam. Yang mana kemudian pada saat itu Nabi pun menerima tawaran tersebut dan Nabi membawa barang dagangnya Khadijah pergi ke Syam. Dan pada saat itu Nabi Muhammad SAW pergi ke Syam bersama dengan pembantunya Khadijah yang bernama Maisarah. Dan kemudian setelah mereka berdagang, kembalilah mereka ke Khadijah dan Nabi pun memberikan seluruh keuntungannya, seluruh hasil dagangannya kepada Khadijah tanpa mengambil sepeser pun, 1% pun dari hasil keuntungan tersebut. Yang mana kemudian Maisarah pun mengatakan atau memberitahu kepada Khadijah tentang betapa cerdiknya beliau, betapa hebatnya beliau, betapa amanahnya beliau, betapa jujurnya beliau Nabi Muhammad SAW ketika berdagang tadi. Yang mana hal ini membuat Khadijah radhiyallahu anha terpukau atau terkagum dengan sifatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga Khadijah pun meminta rekannya yang bernama Nafisah binti Munyah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad supaya apa? Supaya mau untuk membuka jalan agar si Nabi Muhammad mau menikahi Khadijah radhiyallahu anha. Dan kemudian Nabi Muhammad pun menerima tawaran tersebut, maka menikahlah Nabi Muhammad dan juga Khadijah. Ya. Maka dari itu kita patutlah kita contoh sifat jujur beliau yang mana pasti akan mendatangkan keberkahan, pasti akan mendatangkan suatu hal-hal yang sangat baik kepada diri kita sendiri. Dan ketahuilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya para pedagang apabila pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan dalam keadaan fajir atau jahat, kecuali para pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik serta bersifat jujur. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian sifat yang kedua adalah amanah. Amanah atau dapat dipercaya adalah salah satu contoh sifatnya Nabi Muhammad SAW dalam berdagang. Seperti yang telah saya kisahkan tadi tentang betapa hebatnya beliau, betapa amanahnya beliau ketika dititipkan barang dagangan oleh Khadijah, beliau tidak mengambil sepeser pun, beliau tidak mengkorupsi sedikit pun dari hasil keuntungannya. Ya, dan ketahuilah bahwasanya para pedagang yang jujur, para pedagang yang amanah, maka mereka nanti apabila mereka mati nanti akan bersama dengan para nabi. Seperti yang telah Nabi Muhammad SAW katakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang berbunyi, At-tajir, seorang pedagang, as-soduq, yang jujur, al-amin, yang amanah, apabila mereka mati nanti ma'an nabiyyin, akan bersama dengan para nabi, wasiddiqin, dengan bersama dengan orang-orang yang benar atau dengan orang yang jujur, wasyuhada, dan mereka akan bersama dengan orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan mereka akan mati bersama dengan orang-orang yang soleh. Siapa itu? Para pedagang yang jujur serta amanah. Ya, maka dari itu selain kita sudah mengetahui banyak dari para ulama, para habaib, di samping mereka adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh, imannya ketat, imannya kuat. Mereka juga adalah seorang bisnismen, seorang yang mempunyai usaha-usaha. Dan apabila kita ingin mendirikan suatu usaha, apabila kita sedang berdagang, maka janganlah sekali-sekali untuk kita melakukan penipuan, kebohongan, ataupun kecurangan dalam perdagangan tersebut. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan kita suatu azab atau suatu celaka. Seperti yang telah Allah firmankan dalam Quran surat Al-Mutaffifin yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang melakukan kecurangan. Siapa mereka? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang-orang yang apabila dia menerima takaran atau menerima timbangan, mereka minta untuk dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menimbang atau menakar, mereka pun mengurangi. Maka dari itu hindarilah sifat ini, hindarilah kebohongan, hindarilah penipuan, hindarilah kecurangan dalam berdagang. Bahkan tidak hanya ketika berdagang saja, ketika kehidupan sehari-hari pun kita harus menghindarinya. Kemudian sifat Nabi yang selanjutnya adalah bersikap ramah atau sopan kepada para pelanggan.
Nabi Muhammad SAW terkenal dengan sifatnya yang sopan, dengan sifatnya yang ramah, dengan adabnya yang sangat bagus. Bahkan beliau pernah berkata, al-adabu fauqal ilmi, bahwasanya adab itu lebih tinggi atau lebih penting daripada sebuah ilmu. Seseorang yang berilmu itu tidak bagus atau tidak terlalu penting apabila mereka tidak punya adab. Seperti yang telah kita ketahui tentang cerita seseorang pedagang es teh, sudah tahu ya, tentang seseorang yang berilmu yang mereka tidak punya adab. Dia mengatai seorang pedagang es teh, yang mana kemudian maka yang orang berilmu ini dialah yang hancur, bukan pedagang es tehnya, bukan pedagang es tehnya yang hancur, tetapi apa? Seseorang yang berilmu ini yang hancur. Kenapa? Karena dia tidak memakai adab, karena dia tidak mempunyai adab dalam berilmu. Ya. Begitu juga dengan berdagang, ya. Apabila kita berdagang ada pelanggan, maka kita layani. Seperti yang telah kita sering dengar, bahwasanya pembeli atau pelanggan itu adalah seorang raja. Itu memang benar adanya. Maksudnya apa? Maka kita harus melayani seorang pembeli. Kita tanya apa kebutuhannya. Setelah itu kita tunjukkan barangnya dan beritahu seluruh kekurangan dan seluruh kelebihan yang ada pada barang tersebut. Supaya apa? Supaya si pelanggan, supaya pembeli mau menerima atau mau untuk membeli barang dengan kita. Sebaliknya apabila kita berbohong kepada pembeli, maka naudzubillah si pembeli tersebut tidak mau lagi kembali kepada toko kita. Naudzubillah min zalik. Dan kemudian poin selanjutnya adalah yang keempat, menanamkan prinsip berdagang adalah suatu ibadah. Bekerja dalam Islam adalah suatu ibadah. Seseorang muslim apabila mereka sedang bekerja pasti akan bersungguh-sungguh, berjihad mencari rezeki yang halal-halal, sehingga apa? Sehingga dia dapat memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya yang ia nafkahi. Begitulah Allah Rasulullah SAW dalam berdagang. Dan Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita bahwasanya apabila kita ingin melakukan sebuah pekerjaan, maka awalilah dulu dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang tulus lillahi ta'ala. Seperti apa? Seperti yang telah beliau sabdakan dalam hadis, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang artinya adalah seluruh amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang pasti akan mendapatkan apa yang telah ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu, marilah sebelum kita melakukan pekerjaan, sebelum kita melakukan suatu amal, maka awalilah dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus, niat yang baik. Untuk apa? Untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah ridho kepada kita dan memberikan kita rezeki yang banyak. Dan jangan lupa pula, ketika kita berdagang, ketika kita sedang bekerja, selipkan kalimatul istighfar, astaghfirullahalazim dalam setiap pekerjaan kita. Karena apa? Karena apabila kita melakukan hal tersebut, kita mengatakan kalimatul istighfar, insyaallah Allah akan memberikan kita kemudahan, Allah akan memberikan kita kelapangan dada, Allah akan memberikan kita rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Seperti dulu ada kisah di Irak, dulu ada seorang pedagang yang mana dia menemukan seluruh pedagang sekitaran pasar itu barangnya laku semuanya kecuali dia sendiri. Si pedagang sendiri tidak laku barang dagangannya, dan sedangkan dia ini adalah orang yang miskin. Dan dia pun berkata, dia duduk dari pagi hingga menjelang sore, dia duduk di dekat barang dagangannya, dan dia tidak menemukan satu orang pun yang mau membeli barang dagangannya. Yang kemudian dia teringat dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, man aksara istighfar, barang siapa yang berbanyak zikir, ja'alallahu min kulli hammin faraja, maka Allah akan memberikan kelapangan dada dari setiap kesedihannya. Wa min kulli dikin makhraja, dan Allah akan memberikan solusi dari setiap masalahnya. Dan juga rozakahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan dia rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Dan kemudian si pedagang ini pun dia menemukan hal yang ajaib, hal yang sangat luar biasa. Apakah itu? Maka datanglah
para pedagang pasar di sekitaran dia datang kepada dia dan memperebutkan barang dagangannya, dan kemudian dagangannya pun laku semuanya, ludes habis, alhamdulillah. Dan inilah yang dimaksud dengan rozakahu min haitsu la yahtasib, bahwasanya Allah pasti akan memberikan seseorang yang apabila dia ketika berdagang, ketika berbuat suatu pekerjaan, beliau beristighfar, bertakwa kepada Allah, selalu percaya bahwasanya Allah lah sang pemberi rizki, maka Allah akan memberikan rizki kepadanya dari tempat yang tidak disangka-sangka. Maka dari itu para hadirin dirahmati Allah, marilah kita contoh, kita tiru sifat-sifat beliau, kita tanamkan pada diri kita bahwasanya Allah lah sang pemberi rizki. Ya, ingatlah apabila kalian ingin melakukan suatu pekerjaan, ingin melakukan suatu perdagangan, maka gunakanlah iman, pakailah iman. Karena apa? Karena apabila kalian menggunakan iman, insya Allah kalian tidak akan yang namanya melakukan penipuan atau kebohongan ataupun kecurangan. Karena apa? Karena kalian sudah tahu, sudah yakin bahwasanya rezeki pasti akan datang, bahwasanya Allah pasti akan memberikan kita rezeki, dan Allah pasti akan meridhoi apa yang akan kita kerjakan. Dan sebaliknya, apabila kita tidak mau menggunakan iman, kita singkirkan Allah, kita hindari Allah dalam pekerjaan kita, maka itu akan menjadi celaka dan tidak akan menambah rezeki yang telah Allah tetapkan kepada kita. Karena apa? Karena rezeki adalah salah satu hal yang telah Allah tetapkan dari kita sebelum lahir, dari 4 hal. Yaitu 4 hal tersebut, yaitu adalah yang pertama adalah rezeki, yang kedua adalah amal perbuatan, yang ketiga ajal, dan yang keempat kebahagiaan atau kesengsaraan seseorang. Jadi tidak ada gunanya bagi kita untuk menipu, tidak ada gunanya kita untuk berbohong, tidak ada gunanya bagi kita untuk namanya melakukan kecurangan dalam suatu pekerjaan atau suatu perdagangan. Ya. Maka mungkin ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila menemukan suatu kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, dan apabila menemukan suatu kesalahan, maka itu datangnya dari saya sendiri. Terakhir, izinkan saya berpantun sedikit. Apabila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila kita diberi umur panjang, marilah kita bertemu kembali. Syukran, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.